Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu langit Jakarta tampak mendung, seolah menyimpan amarah yang belum meledak. Di sebuah rumah sederhana di bilangan Pasar Minggu, Bu Ati, seorang janda penjual nasi uduk, sedang sibuk menyiapkan dagangannya seperti biasa. Namun pagi itu berbeda. Sekitar pukul 7.20 WIB, sebuah mobil patroli berhenti mendadak di depan warung kecilnya. Keluar dari mobil itu dua orang oknum polisi berpakaian lengkap. Salah satunya bernama Aibda Yuda, dikenal arogan dan kerap merazia warga kecil dengan alasan yang dibuat-buat. Tanpa basa-basi, Aibda Yuda menghampiri Buati dengan nada tinggi. "Warung ini gak ada izinnya ya, Bu? Jangan-jangan dagangannya juga dari bahan basi. Ibu-ibu seperti ini cuma numpang hidup, tapi bikin jalanan kotor." Bentaknya, warga sekitar hanya bisa terdiam, tak berani melawan. Namun salah satu dari mereka diam-diam merekam kejadian itu dari kejauhan. Sementara itu, Buati tampak bergetar menahan tangis. Ia tak menyangka dirinya yang hanya mencari nafkah halal, malah dihina dan diintimidasi. "Pak, saya cuma jualan buat makan. Tolong, jangan begini," ucap Buati dengan suara gemetar, namun jawaban itu malah membuat Aibda Yuda semakin naik pitam. Ia menendang salah satu bangku plastik hingga terlempar dan menumpahkan termos teh manis yang biasa disediakan Buati untuk pelanggan. "Saya bilang tutup. Atau ibu mau saya bawa ke kantor sekalian?" Yang tidak mereka ketahui, seseorang sedang dalam perjalanan pulang dari tugas luar daerah. Seorang prajurit TNI wanita berpangkat Sersan 1, yang tak lain adalah anak kandung Buati, Serda Rani Oktaviani, prajurit aktif dari Batalion Arhanud 6 TNI AD. Ia belum tahu bahwa ibunya sedang dipermalukan, dihina, dan diancam oleh oknum yang seharusnya melindungi rakyat, tapi semua akan berubah. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kobaran amarah seorang prajurit akan membakar tatanan ketidakadilan. Serda Rani Oktaviani baru saja turun dari travel militer di Terminal Kampung Rambutan, setelah menuntaskan tugas pengamanan perbatasan selama 2 bulan. Wajahnya letih, namun semangat untuk pulang ke rumah dan memeluk ibunya membuat langkahnya ringan. Di tangannya tergenggam sebuah tas ransel lusuh, dan di saku bajunya terselip ponsel milik dinas yang baru dinyalakan setelah 2 hari mati karena keterbatasan sinyal. Saat notifikasi masuk satu persatu, matanya langsung tertumbuk pada video berdurasi 1 menit 33 detik yang dikirim oleh salah satu tetangga ibunya, Mas Darto. Awalnya Rani mengira itu hanya kiriman iseng. Tapi saat video dibuka, ia melihat jelas wajah ibunya yang gemetar, dipermalukan di depan umum, diteriaki, bahkan disindir dengan hinaan kelas rendah. Dan yang lebih membuat darahnya mendidih, sosok lelaki berseragam polisi itu menendang bangku dan meludahi tanah tepat di depan kaki ibunya. Rani membeku. Matanya tajam. Bibirnya bergetar. Jantungnya berdetak keras, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai prajurit TNI, ia merasa ini adalah bentuk pelanggaran kehormatan yang tak bisa dibiarkan. Ia tahu persis kode etik, ia tahu batas wewenang, dan ia tahu yang dilakukan polisi itu bukan tindakan aparat, tapi preman berseragam. Tanpa pikir panjang, ia menaiki ojek daring dan langsung menuju warung ibunya. Di sepanjang perjalanan, tangannya mengepal. Ia membuka kembali video itu berulang-ulang, menyimpan wajah si oknum dalam ingatannya dengan jelas. Setiba di rumah, Buati langsung memeluk Rani dan menangis sejadi-jadinya. "Rani, maaf ya, Nak. Ibu gak mau ganggu tugasmu. Ibu gak salah," potong Rani dingin, suaranya dalam. "Tapi ada yang harus bertanggung jawab." Malam itu, Rani tak tidur. Ia duduk di depan meja kecil dengan laptop menyala, menelusuri identitas lengkap si Aibda Yuda dan rekam jejaknya. Yang ia temukan sungguh tak mengejutkan. Sudah 4 kali dilaporkan masyarakat atas pemalakan dan intimidasi. Tapi semua menguap. Rani pun mengambil ponsel dan menghubungi rekan sesama prajurit di pusat polisi militer, Puspom, dan Provos. Ia tahu prosedur resmi. Tapi dalam hatinya juga tumbuh keyakinan. Jika sistem tak bisa memberikan keadilan untuk ibunya,
maka tangannya sendiri yang akan bicara. Pagi harinya, suasana di rumah Buati jauh dari biasa. Udara masih dingin, tapi hawa panas dari tubuh Serdarani terasa membakar setiap inci ruangan. Ia sudah mengenakan pakaian dinas loreng lengkap, wajahnya keras, dan sorot matanya tajam seperti mata elang yang mengintai mangsa. "Bu, ibu di rumah saja hari ini. Jangan buka warung dulu," ucap Rani sambil mengecek ulang isian di tas ranselnya. Bukan untuk perang, tapi untuk membawa semua bukti. Buati ingin mencegah. Namun saat melihat wajah anaknya yang penuh tekad dan luka batin, ia hanya bisa mengangguk perlahan. Tak lama setelah itu, Rani menuju kantor Provos TNI melaporkan kasus intimidasi terhadap keluarganya oleh aparat Polri, lengkap dengan video, saksi, dan catatan laporan masyarakat sebelumnya. Tak main-main, ia bicara langsung dengan Letkol Provos, menyampaikan kronologi dengan tenang tapi tegas. Letkol itu mengangguk serius. "Kau tahu ini bisa jadi konflik antar institusi?" "Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tahu, saya seorang prajurit yang punya hak membela kehormatan ibu saya, selama dengan cara yang benar." Laporan diterima secara resmi. Tapi Rani tidak berhenti di situ. Ia tahu, di lapangan, terkadang hukum butuh didorong agar bergerak. Dan ia sudah cukup lama melihat bagaimana hukum seringkali berat ke atas, ringan ke bawah. Maka langkah berikutnya dilakukan. Rani pergi ke Polres Jakarta Selatan. Dengan langkah tegap dan wajah tanpa senyum, ia menghampiri ruang pengaduan. Di sana, ia meminta untuk bertemu langsung dengan atasan Aibda Yuda, Kompol Hendra, Kapolsek tempat oknum itu berdinas. Setelah menunggu 15 menit, ia dipersilakan masuk. Kompol Hendra agak terkejut melihat seorang TNI wanita datang dengan sikap keras. "Saya bukan datang sebagai prajurit hari ini, Pak," kata Rani membuka pembicaraan. "Saya datang sebagai anak dari seorang ibu yang sudah Bapak Yuda hina di depan umum, dan saya mau keadilan ditegakkan." Kompol Hendra mencoba bersikap tenang, tapi keringat di pelipisnya terlihat jelas. Video yang diputar oleh Rani di meja membuat ruangan sunyi. "Saya akan tindak lanjuti," kata Kompol Hendra, gugup. "Jangan janji di meja, Pak. Karena kalau saya temui dia lagi berbuat sama keluarga lain, saya yang akan datang bukan sebagai anak, bukan sebagai pelapor, tapi sebagai Serdarani dari Batalion Arhanud, dan saya tidak akan datang sendiri." Suaranya tegas, setiap kata seperti palu. Setelah keluar dari ruangan itu, Rani duduk sejenak di motor, menarik napas panjang. Ia tahu ini baru permulaan, tapi satu hal yang pasti, perang sudah dimulai 2 hari setelah Rani menghadap langsung ke Provos dan Polres. Suasana mulai terasa berubah. Beberapa wartawan lokal tiba-tiba mendatangi warung Buati, membawa informasi tentang oknum polisi arogan yang viral di media internal kepolisian. Rupanya, video yang awalnya hanya beredar di grup tetangga, kini bocor ke publik. Buati sempat merasa takut, tapi Rani sudah mengantisipasinya. Ia memastikan ibunya dilindungi warga sekitar dan tidak lagi berjualan untuk sementara waktu. Sementara itu, di balik layar, Rani terus bergerak. Ia mendapatkan info dari rekan lamanya di Intel Kodam bahwa Aibda Yuda bukan sekadar petugas patroli biasa. Ia punya backing kuat dari seorang perwira Polri yang dikenal doyan main proyek, AKP Nanda, yang menjabat sebagai Kanit Reskrim di wilayah itu. Yuda itu semacam algojo lapangan. Kalau ada warung yang gak nurut, digertak. Kalau mau aman, kasih setoran bulanan. Semua lewat dia, tapi yang nikmatin bos besarnya, ujar Ledda Fajar, sahabat Rani dari dulu di pendidikan. Mata Rani menyipit. "Jadi ini bukan cuma soal ibu gue. Ini sistem busuk." Ia segera mengatur pertemuan tertutup dengan 2 wartawan senior dan 1 pengacara HAM yang sudah sering menangani kasus pelanggaran aparat. Di sebuah kafe kecil di Tebet, mereka menyusun rencana untuk membuka skema pemerasan berkedok razia yang dilakukan Aibda Yuda dan kroninya. "Aku punya datanya, saksi warga juga mau bicara, asal dijamin keselamatannya," kata Rani. Salah satu wartawan, Pak Damar, mengangguk mantap. "Kalau kamu siap, kami berani naikkan ini jadi laporan investigasi besar."
Tapi kamu harus tahu, ini bisa bikin kamu diawasi, bahkan dicari. Biar. Asal satu, ibu saya gak lagi diinjak, dan warga gak lagi ditindas. Malam itu, Rani juga mendapat pesan anonim lewat nomor tak dikenal. Jangan main api, Nona TNI. Kadang, orang kecil tenggelam bukan karena musuh, tapi karena lupa tempat. Rani hanya tersenyum dingin membaca pesan itu. Ia tak takut. Ia justru semakin yakin bahwa dirinya mengusik sarang ular. Ia membalas pesan itu. Saya bukan main api. Saya bawa obor.